unfortunate. If I get out of this alive, I'm coming for you. You are an incredibly impressive young woman. There's not a single person on earth I'd rather kill people with. Thanks, Ma. Halo Sobat Gila Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ibnu Akbar bakalan mereview film berjudul yang sedikit-sedikit unik, dan sebenarnya gue nggak ngerti ini kenapa judulnya seperti ini. Bahkan di filmnya pun juga nggak mengisyaratkan seperti itu. Mungkin mengisyaratkannya lebih ke arah sifatnya dari si pemeran utamanya, yaitu Gunpowder Milkshake. Film Gunpowder Milkshake ini diperankan oleh aktris yang sekarang ini lagi naik daun karena dia memerankan film salah satu tokoh di MCU, Marvel Cinematic Universe, dan film action komedi bersama The Rock, yaitu Karen Gillan. Nah, kita semua tahu dong Karen Gillan itu siapa. Si Karen Gillan ini, dia di sini berperan sebagai Sam. Lalu ada lagi aktris-aktris senior, dan ini gila-gila banget sih aktris seniornya. Ada Lena Headey, ada Carla Gugino, ada Angela Bassett, dan ada Michelle Yeoh. Tuh, keren kan? Jadi aktris seniornya ini udah ibaratnya udah nggak diragukan lagi lah kemampuannya mereka. Terus sutradaranya siapa? Sutradaranya itu ada Navot Papushado. Nggak kenal sih memang, karena sutradara ini bisa dibilang filmografinya sebagai sutradara itu masih sedikit. Masih ada 3 film sebelum Gunpowder Milkshake. Jadi kita memang belum tahu nih ibaratnya kayak gimana sih ciri khas dari si Navot Papushado ini. Karena gue jujur pribadi film-film sebelumnya dia tuh belum ada yang gue tonton sih. Jadi percaya aja deh ya sama pemeran tadi. Ada juga Paul Giamatti sebagai salah satu karakter di film tersebut. Gimana? Ceritanya itu adalah si Karen Gillan ini sebagai Sam adalah seorang pembunuh bayaran. Tapi Sam ini memiliki hati yang baik sebagai pembunuh bayaran, karena dia ada satu kasus di mana dia pada akhirnya malah membantu seorang anak kecil yang saat itu sedang berada di tengah-tengah konflik antara dirinya, siapa yang membayar dia, dan juga organisasi yang mencari si anak tersebut. Jadi intinya di adegan pertama itu Sam ini masih muda, umurnya 12 tahun. Dia berpisah dengan sang ibu yang diperankan oleh Lena Headey, berperan sebagai Scarlett, dan ternyata ibu ini juga seorang pembunuh bayaran. 15 tahun kemudian Sam sudah besar, umurnya sudah sekitar 28 tahun. Dia sudah menjadi pembunuh bayaran yang sangat-sangat hebat, dan dia ada permintaan yaitu untuk membunuh seorang laki-laki karena telah mencuri uang dari sebuah organisasi kejahatan untuk menebus anaknya yang dicuri. Disitulah akhirnya Sam bertemu dengan si anak yang diculik tersebut, dan akhirnya malah membantu anak ini supaya terbebas dari kasus penculikan. Menariknya lagi, yang menculik si anak ini juga ternyata berhubungan juga dengan masa lalu si Sam, dan juga masa lalu Scarlett, ibunya Sam, Lena Headey. Gimana nih caranya supaya Sam bisa membantu si anak ini yang bernama Emily, diperankan oleh Chloe Coleman, dan itu bagus banget sih aktingnya si Chloe ini. Jadi sama gue juga nggak tahu Chloe ini film-filmnya apa aja sebelumnya, tapi di sini dia udah langsung ngeklik banget, dan bisa sekali chemistry-nya dapet dengan Karen Gillan. Gimana nih caranya supaya si Sam dan si Emily ini terbebas dari para penculik yang ternyata mafia Rusia lah dan segala macam. Tentu saja di sini ada pasukan pembantu, yaitu dari Angela Bassett, ada Carla Gugino, dan juga Michelle Yeoh sebagai ibaratnya bibi-bibinya si Sam atau teman baiknya Scarlett, Lena Headey, dalam sebuah organisasi yang lucu banget sih. Mereka tersimpan di mana gitu, di sebuah perpustakaan yang ternyata isinya adalah nonton aja dulu. Mengenai filmnya sih ya full action ya. Kalau cerita ibaratnya nggak usah mengharapkan cerita yang berat, cerita yang mafia yang gimana gitu, yang ala Steven Soderbergh atau ala Ridley Scott atau apa. Enggak. Ini ceritanya full aksi, ceritanya nggak berat, enjoy banget. Karakter summer movies yang sebenarnya budgetnya nggak terlalu tinggi, lebih ibarat mirip kayak John Wick, tapi nggak John Wick juga.
Karena di sini John Wick kan bergerak sendiri, kalau di sini pemerannya dibantu sama yang lain banyak sekali. Tapi sadisnya sadis sekali, sadis banget. Kepala putus lah, mata kecongkel lah, terus ketembak langsung di kepala lah, segala macam tuh sadisnya ada, berdarah-darah. Dan ini pemeran utamanya perempuan, kok laki-laki, bukan laki-laki tapi justru perempuan. Dan mereka melakukannya itu kayaknya kalau saya melihat pemeran penggantinya itu kayak jarang dipakai gitu. Karena saya benar-benar melihat sendiri Lena Headey visualnya udah biasa lah ya, kalau dia berada dengan aksi itu udah biasa banget. Angela Bassett itu juga memakai palu dan martil untuk memukul orang, belum lagi Carla Gugino yang pakai Gatling gun menembak itu sadis banget. Terus pistol yang ada pisaunya di atasnya itu juga wow sekali. Jadi adegan aksinya tuh benar-benar waduh kacau, enak banget dilihat. Dan itu benar-benar bersatu padu semuanya menjadi sebuah adegan yang ibaratnya kayak wah ini keren juga nih film-film ibaratnya perempuan-perempuan yang sadis gitu. Jangan berharap kalau adegan aksinya kayak Charlie Angels yang cantik gitu ya. Di sini sadis parah, dan nggak ada yang lompat-lompatannya secantik kayak balerina atau apa, nggak ada. Benar-benar yang seperti realita, adegan aksi yang seperti realita. Mengenai yang lainnya sih nggak perlu dicari-cari. Wah nih sepertinya akan ada seperti ini, nggak ada. Ini film lurus aja, udah begitu aja. Jadi ya Karen Gillan begitu aja. Ada perkembangan karakter bahwa dia akhirnya bertemu dengan ibunya tentu saja. Tapi di sini dia menjadi tahu bahwa berbuat baik kan enak juga gitu loh. Terus belum lagi ada 3 bibinya yang lain yang menurut gue sih juga sangat-sangat keren banget sih dengan karakternya mereka masing-masing. Ada Carla Gugino yang sangat lembut, Angela Bassett emang ibaratnya pemimpin di antara semua, dan Michelle Yeoh yang paling skillful di antara mereka bertiga gitu. Belum lagi Lena Headey sebagai Scarlett yang ibaratnya sangat ingin melindungi anaknya juga, dan termasuk melindungi si Emily. Mudah-mudahan teman-teman sekarang pun masih bisa nonton, karena film ini masih streaming di layanan streaming paling gokil yang sekarang pernah ada, itu Netflix. Jadi jangan lupa untuk nonton dan lihat filmnya, review filmnya, apakah kalian setuju sama review gue atau enggak. Mulai dari gue sih, karena filmnya nggak mikir banget, asik-asik aja ya, sekitar 7/10. Mudah-mudahan puas dengan hasil filmnya, dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube Gila Film. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.